Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta sahabat yang berbahagia dalam seminar dalam jaringan atau sedaring yang dilaksanakan oleh jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada panitia saya mengucapkan terima kasih. Saya diminta untuk berbagi pengalaman sebagai praktisi sastra, sebagai dosen Prodi Sastra Indonesia, dan juga sebagai wakil ketua Dewan Redaksi portal beritaminang.com. Pada pertemuan ini atau seminar dalam jaringan ini, saya akan mengangkat persoalan mengembangkan kreativitas sastra pada era teknologi digital dan media massa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat sastra yang berbahagia, pada masa kini ada kemudahan pengembangan kreativitas sastra itu, apalagi didukung oleh masa atau era teknologi digital dan media sosial ini. Para sahabat sastra, pada masa kini 3 kemudahan pengembangan kreativitas sastra adalah: 1. Kemudahan teknologi digital. Para sahabat sastra, teknologi digital pada masa kini sudah memudahkan dan membantu untuk pengembangan kreativitas bersastra kita. Kreativitas sangat mudah. Di ujung telunjuk kita, sastra bisa kita kembangkan. Itulah kemudahan teknologi digital. Sastra bisa kita kembangkan, tidak hanya bersifat tulis, bahkan bisa bersifat audio, bahkan bisa bersifat video. Kemudian teknologi ini sudah ada di tangan kita. Kita punya laptop, kita juga punya telepon seluler. Dan dengan demikian, kemudian teknologi tidak ada lagi alasan untuk kita, khususnya orang-orang sastra Indonesia, orang-orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bahkan kita semuanya, dosen, mahasiswa, dan generasi muda, sangat bisa untuk mengembangkan kreativitas sastra dengan kemudahan teknologi digital pada masa kini. Para sahabat sastra, yang kedua, kemudahan publikasi di media sosial. Ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mempublikasi media massa, karya sastra, kreativitas sastra harus melalui media cetak, media massa cetak. Bahkan jika penampilan pertunjukan, kita harus memerlukan ruang, memerlukan waktu, memerlukan tempat pertunjukan. Tapi pada masa kini, kita bisa mempublikasikan karya sastra kita, penampilan sastra kita melalui media sosial. Jadi harus kita manfaatkan kemudahan publikasi media sosial ini, karena media sosial sudah ada di tangan kita masing-masing. Para sahabat, berikutnya yang ketiga, jika kita ingin mengubah dari digital ke penerbitan cetak, itu juga sangat memudahkan pada masa kini. Teknologi komunikasi, para sahabat, itu sangat memudahkan kita untuk mencetak karya-karya kita. Bahkan dalam pengalaman saya, buku-buku saya diterbitkan itu hanya melalui teknologi komunikasi. Bahkan saya tidak pernah bertemu dengan penerbitnya, tidak pernah bertemu dengan orangnya, tetapi akhirnya karya itu bisa diterbitkan dan sampai ke alamat kita. Itulah kemudahan. Artinya, generasi pada masa kini, para sahabat, sangat didukung oleh 3 faktor atau 3 kemudahan itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mengembangkan kreativitas sastra kita. Para sahabat sastra, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, setidaknya atau perlulah kita punya prinsip dalam berkarya. Pertama, para sahabat, berpikirlah ada waktu untuk menulis.
Bukan sebaliknya, bahwa saya tidak punya waktu untuk menulis. Tidak ada lagi alasan itu. Bagaimanapun dengan kemudahan itu, kita harus berpikir ada waktu untuk menulis. Jika kita berpikir demikian, ada waktu untuk menulis, maka kita akan termotivasi untuk menulis dan menghasilkan karya-karya sastra, baik tulis, mau audio, maupun dalam bentuk video, audio-video. Para sahabat sastra, prinsip yang kedua harus kita camkan di dalam diri kita. Berpikirlah bahwa tulisan Anda, tulisan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Janganlah kita berpikir bahwa tulisan kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Camkan bahwa apapun karya kita, pastilah bermanfaat bagi orang lain. Para sahabat, itu sangat penting dalam prinsip berkarya. Yang ketiga, berpikirlah bahwa tulisan Anda, tulisan kita akan dibaca oleh orang lain. Bukan sebaliknya. Bukan kita berpikir bahwa karya kita tidak akan dibaca oleh orang lain. Jadi para sahabat, dengan 3 prinsip ini, majulah, berkaryalah, kembangkanlah kreativitas sastra kita, karena dengan 3 kemudian di atas tadi, karya-karya kita akan dengan mudah dipublikasi melalui teknologi digital dan media sosial. Para sahabat sastra, berikutnya ada 2 motivasi berkarya yang perlu kita camkan dalam diri kita. Pertama, hal yang lumrah bagi kita mungkin berharga bagi orang lain. Karena itu, ide-ide karya-karya Anda publikasikanlah kepada banyak orang. Apalagi dengan kemudahan media sosial tadi. Bisa saja sesuatu yang lumrah bagi kita. Tetapi, jika kita buat dalam karya kreatif, tentulah berharga bagi orang lain. Yang kedua, hal yang berharga bagi kita, mungkin pula sebaliknya, adalah lumrah bagi orang lain. Tidak ada masalah. Bagi orang lain, mungkin itu adalah hal yang lumrah. Tetapi bagi kita, itu adalah sangat berharga. Maka, berkaryalah dan publikasikanlah karya kita itu kepada orang lain. Para sahabat, ada 2 filsafat berkarya yang selalu saya camkan dalam diri saya. Para sahabat saya pikir juga harus begitu. Pertama, buatlah karya kreatif Anda dengan serius dan motivasi yang tinggi. Buat karya kreatif Anda. Teknologi digital sudah sangat memudahkan Anda. Ada audio, ada video, dan benda-benda atau peralatannya ada di tangan Anda. Anda punya laptop, Anda punya telepon seluler, Anda bisa mengembangkan itu. Jadi berkaryalah, kembangkanlah kreativitas kita generasi muda. Itulah gunanya media sosial. Tidak untuk yang lain. Yang kedua, para sahabat sastra, apapun karya kreatif Anda, apapun karya kreatif kita, pastilah mengantarkan manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian para sahabat, dengan 2 filsafat berkarya ini, berkaryalah sebanyak-banyaknya, karena publikasinya sudah sangat mudah. Teknologi digital, media sosial sudah sangat membantu kita. Para sahabat, dengan pengalaman saya, berikut saya jelaskan atau saya kemukakan hasil karya bersastra, khususnya cerita di media sosial sebagai praktisi dengan nama penulis Hermanto Tolantang. Para sahabat sastra, beberapa hasil karya kreatif bersastra di media sosial yang perlu saya sampaikan dalam pengalaman saya adalah, ini adalah novel 7 Cinta Si Anak Kampung, berasal dari cerita di media sosial. Ini adalah penerbitan keduanya. Para sahabat, berikutnya juga novel Sansai,
berbahasa Indonesia sebelumnya juga diterbitkan di media sosial secara bersambung. Novel Sansai juga sudah pernah diangkat ke dalam bentuk film oleh para dosen dan mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ini adalah berupa hikayat Dodontea dan Umar Galih, juga dimuat sebelumnya secara bersambung di dalam media sosial. Yang lain, para sahabat, ini adalah novel berbahasa Minangkabau yang berjudul Rindu Banda Sakop Sapuluh. Ini juga diterbitkan secara bersambung di dalam media sosial. Ini adalah yang terakhir diterbitkan dalam bentuk hikayat Kurena Awak yang sebelumnya juga dimuat secara bersambung di dalam media sosial. Para sahabat, sebagai dosen dan juga mengemban tugas dan amanah lain di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, adakah waktu untuk menulis? Orang berpikir seperti itu. Tetapi dengan prinsip yang sebelum saya jelaskan tadi, kita bisa menulis dan menulis. Para sahabat, kreativitas lain seperti video juga pernah saya lakukan sebagai praktisi. Para sahabat, seperti ini adalah pembacaan puisi yang tidak lagi mengharuskan panggung. Pada masa lalu, generasi lalu harus memerlukan panggung untuk pembacaan puisi, pembacaan sastra. Tetapi ini berkat media sosial, media digital, teknologi digital kita bisa melakukannya. Akhirnya ini dimuat, kita publikasikan di kanal YouTube kita pribadi. Ini juga jadi berkarya dan berkarya itu bisa melalui teknologi digital. Kita tidak butuh panggung lagi yang nyata untuk pembacaan puisi. Kembangkanlah dengan teknologi digital pada masa kini. Para sahabat sastra, bapak-bapak dan ibu peserta sedaring pada saat ini, dari sastra media sosial ke penerbitan, itulah yang saya lakukan seperti ini. Bahwa buktinya dimuat di media sosial. Ini novel Sansai dimuat di media sosial, ini episode terakhirnya. Kemudian jadilah penerbitannya. Berikut juga demikian, bahwa ini adalah hikayat Dodontea dan Umar Galih dimuat secara bersambung di dalam media sosial. Berikutnya kita terbitkan dalam bentuk buku hikayat Dodontea dan Umar Galih. Para sahabat, berikutnya ini novel berbahasa Minangkabau, Rindu Banda Sakop Sapuluh. Akhirnya kita terbitkan dalam bentuk media cetak. Kemudian yang terakhir ini adalah Kurena Awak. Kemudian akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku atau penerbitan cetak. Beberapa kreatif sastra yang sekarang tetap saya lakukan di media sosial tetapi belum diterbitkan. Para sahabat, ini adalah beberapa hal. Saya lanjutkan dengan Kurena Awak edisi 2. Tapi ini belum sedang proses di media sosial. Kemudian belum diterbitkan. Akan menjadi apa bukunya nanti. Ini juga novel yang terkatung-katung juga sudah dimuat di dalam media sosial tapi belum selesai. Dan nanti direncanakan juga akan kita terbitkan. Demikian juga, saya kembali memuat novel Gadai dalam berbahasa Minangkabau di media sosial. Tujuan akhirnya nanti adalah ini juga akan dalam bentuk penerbitan novel. Para sahabat, kreativitas bersastra dalam bentuk media digital seperti tadi saya katakan juga ini juga dalam bentuk media digital. Beberapa dari sajak yang kita muat di media digital lalu akhirnya kita buat dalam bentuk video penampilan pembacaan sajak. Para sahabat, bapak-bapak dan ibu peserta sedaring, ada 6 tips pengembangan kreativitas sastra di media sosial. Pertama, siapkan ringkasan cerita dengan matang. Buatlah puisi-puisi Anda dengan matang. Kalau untuk cerita, bisa jadi terjadi perubahan ketika terjadi dialog dengan pembaca. Yang kedua, gunakanlah bahasa secara baik, ejaan, kalimat, dan paragraf.
itu sangat penting. Jadi, walaupun itu di media sosial, tapi tanpa memperhatikan ejaan kalimat dan paragraf itu adalah tidak baik. Yang ketiga, untuk cerita, karena dia dimuat secara bersambung di dalam media sosial, buatlah selalu kejutan, hentakan cerita di setiap episode yang dimuat di media sosial. Karena itulah merupakan daya tarik di dalam cerita. Setiap episode yang dimuat itu harus ada hentakan cerita tersebut. Para sahabat, berikutnya yang keempat, terbitkanlah cerita secara teratur di media massa. Usahakan, buatlah komitmen untuk melanjutkan cerita tersebut. Yang kelima, tulislah lebih dahulu cerita itu di media lain seperti notes. Setelah cerita itu disunting, baru kita teruskan publikasinya di media sosial. Jangan sampai terjadi setelah kita muat lalu terlalu banyak kesalahan berbahasa. Yang keenam, dalam tips yang perlu saya ingatkan juga, jika naskah cerita kita sudah berjumlah antara 30.000 kata sampai 50.000 kata, itu sudah layak untuk kita terbitkan menjadi buku. Jadi, buatlah karya-karya kita, para sahabat sastra. Terakhir, ingin saya sampaikan kepada kita, dan saya mengajak semua kita, sahabat sastra, pemerhati sastra, generasi muda, mari kita berkarya dan berkarya, kembangkan karya kreatif kita dengan kemudahan-kemudahan yang sudah ada di tangan kita. Marilah kita saling berbagi. Saling berbagi itu indah. Saling berbagi itu bermanfaat. Dan saling berbagi itu adalah ibadah. Para sahabat sedaring, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.